Haleluya, haleluya. Bapak, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan bagi kami. Kami boleh berkumpul dalam rumah-Mu yang kudus pagi ini Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Biarlah pujian yang kami naikkan Tuhan benar-benar dari hati kami yang paling dalam, hati kami yang paling tulus kepada Tuhan, sehingga ibadah ini Tuhan berkenan di hadapan hadirat-Mu yang kudus Bapa. Ampuni kami, kuduskan kami Tuhan. Kalau sebelum kami ada di tempat ini Tuhan, mungkin ada pelanggaran yang kami sudah lakukan dalam titah dan kehendak-Mu Tuhan, sehingga hati kami Tuhan menjadi tanah hati yang gembur, yang siap untuk ditaburi dan benih kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu akan tertanam, berakar, bertumbuh, bahkan berbuah, dan buahnya lebat, buahnya bertahan sampai kedatangan Tuhan kedua kali, mendapat iman kami sempurna di mata-Mu Tuhan. Kuduskan kami semua Bapa, urapi kami Bapa, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Hikmat Tuhan tercurah bagi hamba-Mu, dan biarlah dengan hikmat Tuhan pula kami semua menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Tidak ada roh penolakan di hati kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa, kami siap menerima segala hal yang berharga dari surga. Dalam nama Yesus, setiap serangan balik para panah iblis setan yang mau mengganggu konsentrasi kami akan patahkan, hancurkan dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus saja yang berkuasa di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Sekali lagi shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan? Haleluya. Saya percaya bahwa penyertaan Tuhan tetap sempurna dalam hidup kita. Bahkan seperti pujian tadi berkata, sampai detik ini kita tetap melihat penyertaan Tuhan yang sempurna. Amin. Tema masih tahu sama, penyertaannya sempurna. Kita tinggal beberapa hari lagi akan merayakan kenaikan Kristus ke surga. Ketika Yesus bangkit, kita tahu hal yang dia lakukan adalah selama 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, saya percaya bahwa semua kita, Bapak Ibu di tempat ini, menjelang kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi, kita mau senantiasa menguatkan iman kita kepada Tuhan. Seperti Ibrani 10 ayatnya yang ke-25 katakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang biasa dilakukan oleh beberapa orang, tetapi kita harus semakin giat melakukannya menjelang kedatangan Tuhan yang semakin singkat. Coba tampilkan ayat itu, ya. Nah, di sini kita bisa melihat penulis kitab Ibrani menyatakan tentang di kalimat terakhir kedatangan atau hari Tuhan yang semakin mendekat. Artinya bahwa siap atau tidak siap, Tuhan akan segera kembali. Kedatangannya yang pertama itu terjadi pada waktu yang telah ditentukan oleh Bapa. Saat dia lahir sebagai manusia, ya, itu kedatangan yang pertama, lahir dari seorang manusia yang bernama Maria. Ya, itu kedatangan Yesus yang pertama, kedatangan Tuhan yang pertama. Galatia 4 ayatnya yang keempat, Alkitab berkata, Galatia 4 ayatnya yang keempat, coba tolong dibacakan. Galatia 4 ayatnya keempat, demikian firman Tuhan. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Itulah Yesus Kristus. Nah, di sini garis bawahi kata setelah genap waktunya. Artinya kedatangan Yesus pada kali yang pertama itu sesuai dengan waktu yang Tuhan tetapkan sendiri. Setelah genap waktunya, yaitu waktu yang sudah ditentukan oleh Bapa,
Bapa, maka Bapa di surga mengutus anaknya. Itu kedatangan yang pertama. Nah, sekarang yang kita sedang nantikan adalah kedatangan Kristus yang kedua. Entah kapan, suka-suka Tuhan. Pokoknya kita disuruh siap-siap saja. Kalau kedatangan yang pertama ada waktu yang ditetapkan Tuhan, dan kalau sudah genap waktunya, engkau siap atau tidak siap, Dia tetap datang dan langsung terrealisasi. Yesus lahir dari kandungan manusia. Maka kedatangan yang kedua juga demikian. Kalau sudah genap waktunya sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Bapa di surga, maka kita setuju atau tidak setuju, siap atau tidak siap, Dia akan datang kembali. Dan beberapa data memberikan informasi bahwa memang sudah semakin dekat kedatangan Tuhan. Kita tidak boleh main-main lagi. Dalam pembacaan ini contohnya, ya, mengatakan Tuhan semakin dekat. Bahkan bukan hanya di ayat 25, di ayat 37 diulang sekali lagi. Coba tolong bacakan ayat 37. Demikian firman Tuhan, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan ada sudah akan datang tanpa menangguhkan kedatangannya. Ya. Jadi ini jelas Alkitab sedang mengingatkan kita, tidak boleh lagi kita main-main dalam kehidupan ini. Bahkan di Wahyu pasal terakhir, Wahyu 22, diulang sampai 3 kali Yesus berkata, Aku datang segera. Nah, tanda-tanda zaman sedang menimpa kita, ya. Tanda-tanda zaman sedang terjadi, dan kita lihat ini yang terjadi di sekeliling kita. Belum lagi apa tuh? Yang sering dimasukkan di grup vaksin TBC, ya, yang diharuskan bagi semua orang, ya. Dan yang saya lihat dari video yang dimasukkan di grup itu, katanya itu akan menjadi syarat untuk orang berangkat naik pesawat. Itu syaratnya harus ada keterangan sudah divaksin TBC. Lalu kemudian menurut undang-undang kesehatan, kalau dari saya nonton, siapa tuh namanya? Ya, katanya menurut undang-undang kesehatan, kalau orang menolak untuk divaksin TBC itu akan didenda 500 juta. Hoax. Dari hoax, ya. Oke. Dan artinya bahwa semua hal yang tetapi vaksin TBC itu betul atau hoax? Betul, ya. Nah, itu akan segera diharuskan kepada setiap orang yang ada di dunia ini untuk menerimanya. Nah, saya hanya mau katakan kepada setiap kita bahwa semua yang terjadi di sekeliling kita itu merupakan tanda-tanda yang sedang menjelaskan bahwa tidak lama lagi Tuhan akan segera datang. Ya, tanda-tanda zaman sedang menimpa kita. Tetapi kita hanya fokus meniti karir, cari kenyamanan, cari kesenangan, cari yang lebih enak, lebih mantap, lebih menguntungkan. Ya, itu saja yang kita cari, yang kita fokuskan. Dan lebih parah lagi kalau kita terjemahkan semua hal ini sebagai berkat Tuhan. Lebih parah lagi kalau kita terjemahkan semua hal ini sebagai berhasil dan beruntung dalam Tuhan. Ingat, ya, berhasil dan beruntung dalam Tuhan yang saya singgung dalam khotbah 2 minggu lalu, itu bukan berarti beruntung dan berhasil menurut ukuran dunia, bukan. Tetapi berhasil dan beruntung dalam Tuhan adalah semua yang Tuhan berikan itu membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Arti seorang berhasil dan beruntung di dalam Tuhan adalah dia tetap setia, semakin dekat dengan Tuhan. Itu berhasil dan beruntung bersama Tuhan. Jadi kalau saya bicara tentang berhasil dan beruntung bersama Tuhan, jangan lalu kita terjemahkan yang lain. Ya, berhasil dan beruntung bersama Tuhan artinya kita semakin taat kepada kebenaran firman Tuhan. Jangan lagi berhasil dan beruntung bersama Tuhan dalam karir sukses dan sebagainya, harta tambah banyak, usaha tambah sukses, ya. Itu adalah bonus yang Tuhan tambahkan kalau Tuhan izinkan kita
bisnis kita diberkati oleh Tuhan, itu bonusnya. Tapi tanda seorang berhasil dan beruntung dalam Tuhan adalah dia semakin taat dan tunduk pada kehendak Tuhan. Dia tetap setia mau tantangan sebesar apapun, dia tetap setia. Itu tanda berhasil dan beruntung bersama dengan Tuhan. Ya. Apa gunanya kita capai semua, segala sesuatu, karir dan keuntungan, harta, selama itu tidak membawa kita semakin dekat dengan Tuhan? Itu bukan berkat, itu celaka. Semua yang kita peroleh, baik itu karir, baik itu harta, kedudukan, naik jabatan, tapi kalau semua itu membawa kita semakin jauh dari Tuhan, itu bukan berkat, itu bukan beruntung, itu celaka, itu kutuk. Ya, karena berkat Tuhan adalah kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin taat kepada firman-Nya. Tapi kalau keberhasilan pencapaian karirmu, suksesmu, usahamu membuat engkau jauh dari Tuhan, tidak punya waktu untuk Tuhan, itu bukan berkat, itu bukan beruntung, itu celaka. Sebab Alkitab jelas berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seisi dunia ini, bahkan seisi dunia ini, tapi dia kehilangan keselamatan kekal. Jangankan dapat kerja, Bapak Ibu, apa gunanya kalau saya bisa ganti? Apa gunanya seseorang tembus P3K kalau dia kehilangan keselamatannya? Apa gunanya seorang tembus ya jadi PNS atau dapat pekerjaan usahanya sukses kalau dia kehilangan keselamatannya? Apa gunanya kau naik jabatan jadi kepala cabang, kepala dinas, pimpinan apa saja? Apa gunanya semua jabatanmu kalau kemudian kau kehilangan keselamatanmu? Jangan lupa, kenyamanan seringkali menjadi celaka bagi kita, kutuk bagi kita, karena justru kenyamanan itu meninabobokan kita yang harusnya kita bangkit siaga satu karena Tuhan sudah mau datang, ya. Tapi kita malah nyaman, kita malah santai dengan kehidupan kita. Buka mata Pak Ibu, lihat tanda-tanda zaman. Kita baca itu melalui kacamata kerajaan Allah, lalu kita mulai atur tata langkah-langkah hidup kita supaya sesuai dengan firman Tuhan. Itu baru berkat Tuhan. Banyak orang yang sibuk mencari uang dan bersenang-senang, tetapi tidak peduli dengan kedatangan Tuhan kembali. Ketika Tuhan datang secara diam-diam, 5 gadis bodoh bergegas mendekat dan meminta Tuhan, Tuhan tolong bukakan pintu. Namun Tuhan berkata, aku tidak mengenal kalian. Jangan menunggu hingga pintu tertutup, saudara, dan engkau menyesal. Mari berjaga-jaga dan nantikan Tuhan, ya. Pada hari-hari terakhir kita akan lihat kuasa akan diberikan kepada setan, antikris, ya, untuk berkuasa atas dunia ini. Bahkan Alkitab katakan di Wahyu, Tuhan akan memberikan kuasa kepada patung untuk berbicara, sehingga sebanyak mungkin orang akan disesatkan. Patung boleh bicara saja orang sudah sesat, apalagi sampai Tuhan berikan kuasa kepada patung untuk berbicara. Patung binatang itu untuk berbicara, lebih banyak yang akan disesatkan, dan itu perbuatan firman Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu, setan memang ada kuasa, antikris ada kuasa, kaki tangan setan ada kuasa, tapi Yesus kita, Yesus yang luar biasa, yang maha kuasa. Ngapain kita harus takut sama antikris yang punya kuasa lalu menyangkal Tuhan yang maha kuasa? Amin. Matius 10 ayatnya yang ke-28. Sebab yang kita lihat hari-hari ini, orang mulai cemas, aduh bagaimana nanti kalau saya divaksin, bagaimana bisa berangkat, kalau saya divaksin begini nanti bagaimana, dan selanjutnya, ya. Tapi apa yang dikatakan Matius 10 ayat yang ke-28? Matius 10 ayat yang ke-28, demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Amin. Jadi tidak usah kecut dan ketakutan menghadapi hari kesukaran besar, itu sebaliknya. Berjaga-jaga dan nantikanlah Tuhan. Jangan takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang maha kuasa, itu yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka.
Ya, apapun boleh terjadi, sebab Alkitab katakan semua yang bisa diguncang akan terguncang, supaya tinggal satu yang tidak terguncangkan, yaitu kerajaan Allah. Nah, itu baru pembukaan. Ya, kalau tema khotbah masih tetap sama, penyertaannya sempurna. Tadi saya bilang kita akan segera memperingati kenaikan Kristus ke surga, ya. Dalam 40 hari selama dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Tujuan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, ya, yaitu untuk menguatkan iman para murid. Ya, orang pertama yang kepadanya Yesus menampakkan diri adalah siapa? Maria Magdalena, wanita yang pernah dirasuk oleh 7 roh jahat. Ya. Nah, di sini kita lihat di dalam Yohanes 20 ayat 11 sampai lainnya yang ke-18. Pertama kali Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kenapa kepada dia? Karena dia wanita yang setia. Sejak Yesus melayani di bumi ini, sampai Yesus mati, sampai Yesus dalam kuburan pun, dia tetap setia menantikan Yesus. Dan kepada siapa lagi yang kedua? Perempuan-perempuan lain. Matius 28 ayat 8. Lalu siapa lagi? 2 orang yang berjalan ke Emmaus, Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Kepada siapa lagi? Para rasul, Yohanes 20. Siapa lagi? Simon Petrus, 1 Korintus 15 ayat 5. Siapa lagi? Lebih dari 500 orang sekaligus ketika dia hendak terangkat ke surga, 1 Korintus 15 ayat yang ke-6. Dia menampakkan diri kepada mereka. Kenapa Tuhan menampakkan diri kepada orang-orang ini? Mereka orang-orang yang setia kepada Tuhan, tapi mereka dalam keadaan kecewa, sedih, putus asa, hilang harapan, karena harapan mereka, raja mereka, mati. Yesus punya waktu 40 hari sebelum naik ke surga. Dan waktu itu dia pakai untuk menampakkan diri, untuk membuktikan bahwa dia bangkit, untuk membuktikan bahwa dia Allah yang hidup. Tapi selama 40 hari itu dia tidak cari orang-orang yang sudah bikin jahat sama dia untuk balas mereka. Dia tidak cari, mana itu Pontius Pilatus, mana itu Imam Besar Kayafas, mana itu imam-imam. Yesus tidak mau buang-buang waktunya yang tersiksa untuk memaksa orang-orang ini percaya. Ya, pelajaran bagi kita, seberapa keras pun kita berusaha meyakinkan orang-orang yang memang sudah salah persepsi tentang kita, mereka tetap tidak akan mau percaya. Orang kalau sudah tidak suka sama kita dan punya pandangan yang salah tentang kita, entah seberapa besar usaha kita membuktikan kebenaran kita, mereka akan selalu cari-cari kesalahan kita, dan Yesus tahu itu. Makanya Yesus tidak memaksa mereka percaya, dan Yesus juga tidak mau buang waktunya untuk menampakkan dirinya kepada mereka. Yesus memilih menampakkan diri kepada murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya. Kenapa? Untuk kasih tahu murid-muridnya, ya, untuk kasih tahu para pengikutnya, untuk kasih tahu sama mereka bahwa yang ia ajarkan selama hidupnya adalah kebenaran, bahwa dia bangkit, bahwa dia hidup, dialah Mesias, juru selamat yang menebus dosa-dosa kita. Jangan buang waktu untuk balas perbuatan jahat orang. Yesus tidak kurang kerjaan sehingga dia harus datang menampakkan diri kepada Pontius Pilatus dan Imam Besar Kayafas. Kamu lihat saya balas kamu. Ya, Yesus tidak mau buang-buang waktunya karena dia tahu orang-orang ini tidak akan pernah percaya. Makanya kalau ada orang yang jahat sama kita, belajar dari Yesus, jangan balas. Ingat, musuh terbesarnya Daud bukan Goliat. Musuh terbesarnya Daud bukan Saul, tapi musuh terbesar Daud adalah kesediaannya untuk harus melepaskan pengampunan terhadap Saul. Itu jadi sesuatu yang sangat besar yang harus dilewati oleh Daud. Hari ini mungkin ada yang lagi numpuk di dalam hati kita. Doa saya, hari ini adalah hari kita memutuskan untuk melepaskan pengampunan. Daud punya musuh yang terbesar yang harus dia taklukkan, bukan Goliat. Goliat sangat mudah dia taklukkan. Daud punya musuh yang sangat besar yang harus dia taklukkan, bukan Saul, tapi ketersediaan hatinya untuk melepaskan pengampunan kepada Saul. Lepaskan masa lalu, karena melepaskan pengampunan adalah awal dari pemulihan hidup kita. Kapan pemulihan terjadi? Saat saudara
memutuskan untuk melepaskan sakitmu di dalam hati, untuk melepaskan pengampunan, lepaskan kekecewaan seperti Yesus, lepaskan orang yang pernah mencambukimu, menyakitimu, melepaskan masa lalu, ya, dan fokus kepada panggilan Tuhan dalam hidupmu. Orang kalau hidupnya dikuasai amarah, dikuasai kebencian, dikuasai dendam, ya, pada akhirnya hidupnya tidak bisa dan tidak mungkin fokus kepada panggilan Tuhan. Tapi waktu kita bersedia seperti Yesus untuk melepaskan pengampunan dan tidak buang-buang waktu untuk membuktikan kebenaran diri kita kepada orang-orang yang tidak mau percaya, ya, tapi kita melepaskan pengampunan, kepahitan di hati kita, kita lepaskan, kita buang itu, maka di situ adalah awal saudara dan saya mulai mengalami pemulihan. Kita harus fokus pada panggilan utama kita, dan apa yang terjadi itu adalah awal dari kemenangan besar yang Tuhan akan berikan buat saya dan saudara. Amin. Di ruangan ini pasti ada orang-orang yang pernah hidup dalam kekecewaan. Ya, ada orang-orang yang seperti dengan dua murid yang berjalan ke Emmaus, hidup dalam kekecewaan, dalam kesedihan, hidup dalam sakit hati. Seperti murid-murid yang lain, mereka sakit hati, mungkin kepada tentara Romawi. Mereka juga mungkin kecewa karena mereka akhirnya meninggalkan Yesus. Mereka kecewa karena raja mereka mati, karena mereka kecewa karena harapan mereka mati. Tapi Yesus bangkit dan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Ya, kalau hari ini di ruangan ini ada yang pernah merasa kecewa, disakiti, dihianati, ada orang-orang yang pernah merasa ditipu, diperlakukan tidak adil sama orang lain, ya, dan memang sangat mudah sekali untuk kita membiarkan amarah dan kebencian untuk menguasai hidup kita. Orang yang pernah dihianati, orang yang pernah disakiti dan diperlakukan tidak adil akan menyimpan amarah, menyimpan kebencian. Dan tandanya kita bisa lihat waktu di rumah atau waktu kita sendiri, waktu kita sedang di rumah melaksanakan aktivitas sehari-hari, tiba-tiba bisa meledak-ledak sendiri, tiba-tiba bisa marah-marah sendiri. Betul? Betul? Yang bilang amin sedang mengalami, yang bilang amin ya. Haleluya. Tiba-tiba bisa meledak sendiri. Saya tahu kenapa. Karena apa? Yang disimpan dalam hati adalah amarah dan kebencian. Orang pilihan Tuhan dalam kehidupannya, dia boleh disakiti, dia boleh dihianati, dia boleh diperlakukan tidak adil, dia boleh marah, dia boleh mungkin awalnya benci dengan orang, tapi pada akhirnya orang pilihan Tuhan harus belajar untuk melepaskan. Amin. Jangan biarkan perbuatan orang itu mengendalikan kita. Jangan biarkan orang lain mengendalikan sukacita kita. Jangan biarkan perbuatan orang itu mengendalikan kehidupan kita. Dan ketika kita tidak lagi membiarkan amarah kebencian itu menang, itulah awal dari kemenangan kita yang terbesar. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Saudara, hati kita ini tempat Roh Kudus. Ingat itu. Di hati kita tidak boleh ada yang lain kecuali Roh Kudus, karena itu tempatnya Roh Kudus. Tidak boleh ada yang lain. Iri hati dan dendam, kepahitan seringkali kita simpan dalam hati. Ingat, semua hal-hal yang kotor ini tidak mungkin bisa bergandengan hidup bersama dengan Roh Kudus. Maka perintahkan hati kita. Hatiku, engkau hanya bisa diisi oleh Roh Kudus, yang lain tidak boleh. Maka ejekan orang, hinaan orang, jangan kau simpan dalam hatimu. Hatimu tempat yang berharga untuk diisi oleh Roh Kudus. Hatimu tempat Roh Kudus bertata, tempat Allah bertata. Jangan biarkan sampah ada di dalam hatimu. Orang boleh berkata apa saja tentang dirimu, tapi jangan sekali-kali engkau biarkan itu tersimpan dalam hatimu. Amin. Karena itu tempatnya Roh Kudus. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yang kedua, selain ingin menguatkan iman mereka, yang kedua, dia mau membuktikan dia hidup. Jadi ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, dia mau bilang kepada Simon Petrus. Simon Petrus ketika sebelum berjumpa dengan Yesus, dia mau kembali kepada pekerjaan lamanya, nelayan. Ya, tapi waktu itu Yesus datang. Adakah lauk pauk padamu yang bisa kumakan?
Ya, ketika Yesus datang kepada murid-muridnya yang lari meninggalkan dia, pada waktu dia hendak ditangkap, ketika dia disalibkan, ketika dia dicambuk, semua murid-murid itu yang lari meninggalkan dia. Tapi ketika dia hadir, dia tanya, adakah lauk pauk padamu yang bisa dimakan? Ya, Petrus yang hendak kembali menjala ikan, ya, tercengang-cengang melihat gurunya yang kemudian menampakkan diri kepadanya. Semua murid-murid pada saat itu ada dalam penderitaan yang berat, karena mereka tahu mereka bersalah telah meninggalkan Tuhan. Mereka tahu mereka bersalah karena lari, tidak setia kepada Tuhan. Tapi yang berikut, mereka juga dalam keadaan kecewa karena raja mereka mati. Mereka dendam kepada orang-orang yang menyiksa dan membunuh rajanya. Dan saya mau ingatkan kepada kita, dalam penderitaan yang berat, hal yang pertama yang harus kita pilih adalah berseru kepada Tuhan. Mazmur 50 ayatnya yang ke-15. Mazmur 50 ayatnya yang ke-15. Mazmur 50 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Ya, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, maka aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Kita ini kalau menghadapi penderitaan, Bapak Ibu, biasanya kalau kita menghadapi penderitaan, kesesakan, nomor satu yang kita cari apa? Nomor satu yang kita cari apa? Curhat. Betul ya? Curhat. Curhat yang paling utama itu harus curhat pada Tuhan. Jangan salah tempat curhat. Amin. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Jangan curahkan isi hatimu pada medsos dan sebagainya. Hal pertama yang harus dilakukan ketika kita menderita, Alkitab katakan, berserulah kepada Tuhan pada waktu kesesakan. Ketika kita menghadapi persoalan pencobaan, selalu namanya manusia pasti ingin pencobaan, masalah cepat selesai, betul? Dalam usaha pekerjaan semuanya, kita pasti ingin masalah kita cepat selesai. Itulah manusia, selalu mau yang instan. Lalu kalau tidak terjadi sesuai dengan yang kita mau, maka kita bertanya, berapa lama lagi Tuhan saya diproses oleh Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan aku harus jalani hidup seperti ini? Pernahkah saudara bertanya seperti itu kepada Tuhan? Kalau engkau bertanya kepada Tuhan seperti itu, ya, Tuhan mau bilang bahwa Dia hidup dan Dia berkuasa sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berubah. Kalau engkau bertanya, sampai kapan lagi Tuhan aku harus hidup dalam dosa, itu bagus, ya, karena itu artinya saudara mulai merindukan pertobatan. Mungkin engkau merasa ingin menyerah hari-hari ini karena engkau berdoa tidak melihat janji Tuhan, tidak melihat apa-apa. Doa saya, Ibu Pendeta, terasa kering, hidup saya terasa hampa. Ayo terus cari Tuhan hari-hari ini, sebab dalam hadirat Tuhan kita mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. Kita percaya Tuhan itu bukan supaya hidup kita tidak ada masalah, tapi karena dalam dunia ini penuh dengan masalah, makanya kita percaya Tuhan. Amin. Supaya ketika masalah itu datang, kita punya kekuatan untuk menghadapi masalah itu. Belajarlah daripada Ishak. Waktu Ishak gali sumur, direbut oleh bangsa Filistin, Ishak relakan. Lalu pertanyaannya, apakah Ishak jadi miskin? Tidak. Abraham ketika gembala dombanya dengan gembala domba daripada keponakannya Lot berantem, Abraham suruh pilih, engkau pergi kemana? Lot pilih tanah yang subur. Abraham dapat tanah yang kering dan tandus. Padahal Abraham berhak untuk memilih yang awal, untuk dapat tanah yang subur. Tapi akhirnya Abraham merelakan, silakan engkau pergi ke tanah yang subur itu. Abraham tinggal di tanah yang kering yang tidak menjanjikan, tapi sekalipun tinggal di tanah yang kering dan menjanjikan, karena Tuhan menyertai, Abraham tetap hidup dan dia diberkati dengan melimpah-limpah. Ishak, anaknya Abraham, waktu dia gali sumur, direbut oleh bangsa Filistin, Ishak relakan. Lalu apakah Ishak jadi miskin? Tidak. Tuhan buat sumur yang digali Ishak dimanapun berbuah-buah. Satu kali dia gali, airnya begitu banyak. Satu direbut, tapi Tuhan buat dimanapun
Ya, dengar jemaat, orang boleh ambil apa yang jadi bagian kita. Orang boleh curi hasil usaha kita, tapi penyertaan Tuhan tidak pernah pindah dari kita. Sekali Tuhan mengikutimu, 1000 orang rebah di kanan kirimu, tapi kamu akan tetap teguh berdiri karena Tuhan menyertaimu. Amin. Murid-murid demikian. Ya, harapan mereka hilang. Mereka kecewa. Ya, tetapi Yesus menampakkan diri karena kekecewaan, kesedihan yang mendalam itu membuat mereka tidak bisa mengenali Yesus. Yesus berjalan dengan 2 murid yang berjalan ke Emmaus, tapi mereka tidak sadar itu Yesus. Tapi yang terjadi adalah waktu mereka bercakap-cakap dengan orang itu, dengan Yesus, hati mereka berkobar-kobar tanpa mereka kenal itu Yesus. Kesedihan, kekecewaan kita membuat kita tidak mengenal Tuhan. Kesedihan, kekecewaan di hati kita membuat kita tidak bisa melihat kuasa Tuhan. Ingat Bapak Ibu, Alkitab berkata, doa itu besar kuasanya. Doa orang benar bila dengan yakin doakan besar kuasanya. Kekuatan doa, keintiman dengan Tuhan membuat kita kuat menghadapi godaan dan cobaan hidup. Karena itu jangan sekuat. Jangan ketika masalah datang kita malah jauh sama Tuhan. Ada orang yang berkata, ibu pendeta, saking kita punya masalah terlalu banyak, sampai kita sehingga ada waktu lagi kita susah mau cari Tuhan lagi, susah bisa berdoa lagi. Salah. Yakobus 4 ayatnya yang ke-8. Coba tolong bacakan bagi kita. Yakobus 4 ayatnya yang ke-8. Yakobus 4 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ya, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, tahirkanlah hatimu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi kalau kita jatuh dalam dosa sekalipun hari-hari ini, seperti murid-murid yang lari tinggalkan Tuhan, menjauh dari Tuhan adalah pilihan yang salah. Alkitab katakan, mendekatlah kepada Allah, maka Dia akan mendekat kepadamu. Amin. Berdoa adalah bukti kita mengandalkan Allah. Di ayatnya yang ke-13 dari Yakobus 5, Yakobus 5 ayatnya yang ke-13 bagian A. Yakobus 5 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Sampai di situ. Kalau ada seorang di antara kamu menderita, baiklah ia berdoa. Mazmur katakan, saat kesesakan berserulah kepadaku. Jadi kalau engkau lagi susah, jangan kemana-mana, hampiri Tuhan, hampiri tahta kasih karunia-Nya, dan harapkan pertolongan hanya dari Tuhan. Dia bukan Tuhan yang mati. Dia menampakkan diri kepada murid-murid, mau katakan, aku ini Tuhan yang hidup, Tuhan yang bersama-sama dengan kau, bukan Tuhan yang mati, bukan Tuhan yang tidak bisa bikin apa-apa. Aku Tuhan yang bersama dengan engkau, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Orang suka marah, ya. Mungkin kita suka tidak setuju ketika kita datang kepada pendeta dan jawabannya, berdoa ibu, berdoa. Iya, tadi saya suruh berdoa. Memangnya doa bisa apa? Doa bisa tolong saya? Bisa, karena mujizat Tuhan sanggup menolong kita melampaui segala akal, pikiran, dan kekuatan manusia. Salah kalau kita bilang doa tidak bisa tolong kita. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, engkau akan menyaksikan pertolongan Tuhan tepat pada waktu Tuhan, bukan pada waktumu. Ya, karena itu tetaplah percaya kepada Tuhan. Saat dalam penderitaan, hampiri tahta Allah, berseru kepadanya. Waktu engkau dalam kesesakan, berdoalah. Amin. Itu hal yang paling pertama yang harus kita lakukan saat kita dalam penderitaan, saat kita dalam tekanan. Yang ketiga, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk membuktikan firman-Nya benar. Kebenaran Injil itu yang Yesus mau katakan. Dia pernah katakan, rubuhkan bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Yesus pernah berkata,
aku akan mati, dan kemudian dalam 3 hari aku akan bangkit. Semua sanksi terhadap perkataan Yesus, semua murid-murid pengikutnya sanksi terhadap perkataannya. Tetapi dengan Yesus menampakkan dirinya, Yesus mengatakan Injil itu benar, firman Allah itu benar. Amin. Percayalah kepada firman Tuhan. Paulus pernah katakan kepada orang-orang Galatia dalam Galatia 3 ayatnya yang pertama. Galatia 3 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Iya. Siapakah yang telah mempesona kamu? Kemarin saya bawa ini kepada remaja. Ya. Siapa yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang telah disalibkan, telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia mau menyatakan bahwa Injil itu benar adanya. Apa yang dia sudah katakan dalam firman Tuhan itu benar, dan dia mau supaya mereka memberitakan Injil itu. Makanya kepada Maria Magdalena dia suruh pergi, beritakan kepada semua orang, saya hidup. Kepada perempuan-perempuan yang lain, ketika dia menampakkan diri kepada mereka, dia katakan pergi, beritakan kepada yang lain, saya hidup. Kepada murid-muridnya, dia bilang pergi, beritakan saya hidup. Ya, di sini kita melihat dalam pembacaan Galatia 3, Paulus tidak berbasa-basi, dia menyebut orang-orang Galatia bodoh. Kenapa? Karena mereka dulu percaya pada Injil yang benar, tapi sekarang mereka tersihir oleh pesona-pesona yang lain. Ya, ada hal-hal yang lain yang menjadi daya tarik bagi mereka untuk mengalihkan ya perhatian mereka dari Injil. Ini bukan sekedar kekaguman, ini jebakan. Dan lihatlah gereja hari-hari ini, ya, lebih terpesona dengan kemasan daripada Yesus Kristus. Gereja makin megah, tapi pengenalan akan Kristus semakin dangkal. Ya, yang dibanggakan gerejanya, bukan Kristus yang dibanggakan. Ingat bahwa saya sering katakan iblis tidak selalu datang dengan ancaman. Iblis datang dengan pesona. Dia tidak datang menakuti kita, tapi dia datang mengalihkan perhatian kita, karena dia tahu kita tidak akan langsung meninggalkan Kristus. Jadi dia akan buat kita perlahan-lahan berpaling dengan daya tarik yang terlihat rohani tapi kosong. Ya, sehingga kita pikir kita sedang melayani Tuhan, padahal hanya melayani ego kita. Kita pikir kita sedang bertumbuh, padahal hanya sibuk dengan aktivitas. Ya, jangan sampai kita hanya mengidolakan gereja, mengidolakan manusia. Yang Tuhan mau adalah tetaplah percaya kepada firman Tuhan. Yesus Kristus harus menjadi idola dalam hati kita. Amin. Ya, jangan sampai kita menjadi orang. Kita kalau di kota lain, kalau saya ada gereja ini, dia SMP gereja lain, sudah tidur sudah di rumah. Ya, idola kita sebenarnya siapa? Siapa yang telah menyihir engkau? Siapa yang telah memalingkan pesonamu dari Kristus? Ya, siapa yang telah membuat engkau berpaling daripada Injil? Dan engkau begitu mengagumi pendeta, mengagumi apalagi motivator daripada mengagumi Kristus. Makanya banyak orang ketika idolanya jatuh dalam dosa, imannya pun ikut runtuh. Ya, hari-hari ini gereja bukan lagi menjadi tempat bertumbuh dalam kerohanian, bukan lagi menjadi tempat bertumbuh dalam iman, tapi menjadi tempat hiburan. Ya, orang pikir mimbar itu tempat hiburan. Jadi kalau firman Tuhan disampaikan, tolong yang menghibur. Kemarin saya sampaikan di Binrota, di Polres. Ya, hari Kamis kemarin, gereja bukan tempat hiburan. Ya, karena Alkitab berkata, semua tulisan yang diilhamkan Allah dari Kejadian sampai Wahyu itu gunanya untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Itu fungsi firman Tuhan yang diilhamkan Allah, harus seperti ini. Ya, tapi hari-hari ini gereja menjadi tempat hiburan. Jika gereja tidak sesuai selera, mereka pindah ke tempat yang lebih nyaman. Orang Kristen datang hanya untuk menikmati suasana, bukan untuk bertobat. Mereka datang untuk menikmati suasana ibadah, tapi bukan untuk bertobat dari dosa-dosa. Mereka menilai ibadah
sound system, dari lighting, kenyamanan musik, bukan dari hadirat Tuhan. Sehingga ketika ditegur, sehingga ketika firman Tuhan datang untuk menemplak kehidupan kita, kita merasa diserang, kita merasa firman Tuhan mengoreksi hidup kita, lalu kita mulai mencari pembenaran. Gereja tidak sesuai ekspektasi, kita mulai cari gereja yang sesuai dengan selera kita. Lebih cocok yang mana? Ya, yang lebih mengerikan, iblis sedang menutup. Iblis sedang menutup semua firman Tuhan yang namanya pertobatan. Dosa kalau bisa jangan disinggung. Penghakiman kalau bisa jangan disinggung dari mimbar. Yang lebih mengerikan itu, dosa dianggap sebagai hal yang biasa. Karena hari-hari ini di banyak gereja, kemarin saya bilang di Benrotal, hampir di semua gereja tidak lagi mengatakan dosa, penghakiman karena takut jemaat tersinggung. Akhirnya dosa dianggap hal yang biasa. Mereka berpikir, Tuhan mengerti, yang penting saya orang baik. Dosa tidak lagi dianggap serius. Kekudusan jadi pilihan, bukan lagi keharusan. Padahal mereka lupa Ibrani 12 ayat 14. Coba tolong bacakan bagi kita. Ibrani 12 ayatnya yang ke-14, demikian firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Mereka lupa, tanpa kekudusan jangankan nama bangku manis-manis dalam kerajaan surga, jangankan disambut di pintu surga, lihat saja tidak. Tapi ini takut, ya, takut disampaikan dari mimbar-mimbar gereja karena takut jemaat lari. Ya, ingat, Yesus tidak datang dengan mahkota emas, Yesus datang dengan mahkota duri. Pesonanya bukan pada panggung besar, tapi pada salib yang berdarah-darah. Jika hati kita lebih terpukau pada gedung, pada organisasi, pada gereja, pada manusia, pada pendeta, daripada Kristus yang telah mati bagi kita, kita sedang tertipu. Ini waktunya kita sadar, ini waktunya engkau untuk bertobat. Jangan biarkan pesona palsu dunia merampas hatimu dari Kristus. Karena di akhir zaman, bukan yang terpukau dengan dunia yang akan selamat, tapi mereka yang tetap setia kepada Yesus sampai pada akhirnya, mereka lah yang akan selamat. Kemarin saya bilang kepada remaja, gereja tidak dibangun di atas kenyamanan kursi yang dan gedung mewah. Gereja dibangun di atas penderitaan, di atas nyawa yang dikorbankan demi Injil. Lihat para rasul, semuanya mati karena Injil. Mereka bukan pembela Injil biasa, mereka martir. Petrus disalibkan terbalik, Andreas digantung di salib berbentuk X, Ruxtekusala, Yakobus dipenggal, Thomas ditombak, belum lagi para murid lainnya. Bukan karena mereka bersalah, tapi karena mereka bersikeras untuk menyebut satu nama yang menyelamatkan, itu Yesus Kristus. Mereka terus menyebarkan Injil. Dibungkam, mereka tetap memberitakan Injil. Lalu bukan saja sampai mereka, tongkat estafet dilanjutkan. Ignatius dari Antioquia, ya, yang adalah murid dari Petrus, dia berkata, biarkan aku menjadi makanan binatang, aku tidak akan berhenti untuk memberitakan Injil. Polikarpus, murid Yohanes, dibakar hidup-hidup sambil berkata, aku tidak akan menghujat rajaku yang telah menyelamatkanku. Tertullianus berseru, darah para martir adalah benih gereja. Para martir tahu bahwa menyebut nama Yesus, murid-murid tahu bahwa dengan mempertahankan Injil itu berarti kematian. Tapi mereka lebih memilih mati bersama Yesus daripada hidup tanpa Yesus. Sekarang kita hidup di zaman modern, tidak ada singa, tidak ada salib, tidak ada penggal-penggal kepala. Ya, yang ada hanya pendapat manusia, pendapat netizen. Ya, makanya baru dikritik, suka menghakimi, kita langsung cium. Baru disindir, fanatik, terlalu keras, kita langsung kompromi. Apa yang terjadi? Darah yang dulu menyebutkan gereja kini digantikan oleh generasi yang alergi tekanan dan penderitaan. Iman yang dulu kuat dan bernyala-nyala
sekarang luntur hanya karena pendapat manusia. Ingat, Yesus tidak malu disalib di depan umum untuk kamu, untuk saya dan saudara. Kenapa kita harus malu mempertahankan Injil Kristus di depan umum? Amin. Saya selalu ingat ini, kalau Yesus tidak malu untuk disalib bagi saya. Ingat, salib itu tempat terkutuk. Dia ditelanjangi, ya, dia diludahi, dia dicambuk, berdarah-darah, bukan berdarah saja, hancur tubuhnya. Dia dipaku di tempat terkutuk, digantung di tempat terkutuk, tapi dia tidak malu melakukannya untuk saya. Kenapa saya harus malu untuk memberitakan Injil kebenaran? Dengan Tuhan, jangan terlalu keras-keras. Kenapa saya harus malu untuk memberitakan Injil? Ya, ini bukan saatnya Kristen rahasia, Kristen diam-diam. Ini bukan saatnya iman diam-diam. Dunia sudah terlalu keras menyuarakan dosa. Sudah waktunya anak-anak Tuhan lebih keras menyuarakan salib. Amin. Kalau para martir, para murid rela mati untuk salib, kenapa kita tidak berani hidup untuk Kristus? Kalau mereka tidak goyah di hadapan singa, kenapa kita goyah di hadapan pendapat orang, pendapat manusia? Kalau mereka berseru Yesus adalah Tuhan, mereka tetap mempertahankan kebenaran di ambang maut. Kenapa kita bungkam terhadap kebenaran? Hanya karena takut kehilangan teman, hanya karena takut kehilangan jemaat, hanya karena takut kehilangan follower. Ini waktunya gereja bangkit. Tegakkan kepalamu, jangan kompromi, jangan mundur. Nama Yesus selalu berharga, dan Dia yang harus selalu kita tinggikan. Amin. Saya kemarin bilang kepada anak remaja, pergi jadi saksi di sekolahmu. Engkau utusan kerajaan Allah di sekolahmu. Dimanapun engkau bersekolah, engkau harus sadar statusmu. Engkau utusan kerajaan Allah. Jangan malu untuk memberitakan tentang Tuhan. Gereja tidak dibangun di atas dasar kenyamanan. Jangan jadi generasi yang anti tekanan. Jangan jadi generasi yang anti penderitaan. Engkau harus tahu, gereja dibangun di atas darah para martir. Gereja dibangun di atas pengorbanan. Gereja dibangun di atas mahkota salib itu. Dan engkau dulu diam-diam senang-senang anti terhadap tekanan. Begitu tekanan datang, langsung cium imanmu. Tidak lagi percaya, masa ikut Tuhan tambah menderita. Ikut Tuhan kok pemasukan tambah sedikit. Ikut Tuhan kok bukan untung, tapi malah menderita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Yesus perintahkan, Yesus ingatkan, kita adalah garam dan terang dunia. Amin. Jangan sampai kita lupa itu, dan kita duduk manis di bangku gereja. Pulang kita nyaman-nyaman di rumah. Pulang kita hanya lakukan apa yang menjadi kesibukan kita, urusan kita, tanpa kita peduli dengan urusan kerajaan surga. Ingat, Yesus katakan kepada jemaat di Laodikia, orang-orang yang tidak berfungsi alias suam-suam kuku, dia bukan hanya tolak, Yesus muntahkan. Kalau engkau hanya jadi jemaat yang duduk manis, tidak ada fungsi bagi kerajaan surga, engkau tidak berpikir bagaimana membawa jiwa kepada Tuhan. Suam-suam kuku itu bukan berarti sing jahat, sing benar, salah. Suam-suam kuku, saya pernah jelaskan, itu khotbah itu sudah dari tahun sebelum saya lulus dari S2, sudah dari tahun, saya ingat 2004, ya, saya khotbah itu di sini 2004 tentang bagaimana keadaan iman jemaat di Laodikia, suam-suam kuku, ya. Jadi tidak panas, tidak dingin. Artinya bukan berarti bahwa tidak jahat, tidak rohani juga. Suam-suam kuku yang dimaksud adalah mereka tidak berfungsi karena dua aliran air, ya, dari daerah sebelum sampai ke Laodikia ada dua aliran air. Sampai di Laodikia dia membentuk seperti delta, ya. Jadi waktu sampai di Laodikia, ini aliran air panas, belek angin yang berfungsi jadi obat, sedangkan ini aliran air dingin yang berfungsi sebagai air minum. Dua aliran air ini bergabung jadi satu, jadi racun, sudah tidak bisa diminum, juga tidak bisa dipakai untuk obat, ya. Maka tidak ada fungsi air di Laodikia. Makanya Tuhan bilang, jangan engkau suam-suam kuku seperti keadaan airmu. Suam-suam kuku artinya engkau tidak berfungsi, engkau tidak berguna. Karena kalau engkau tidak berguna, engkau hanya duduk manis
manis di bangku gereja, tapi engkau lupa fungsimu, engkau hanya ingat urusanmu, yang penting kerja ada uang. Tapi tidak peduli, engkau utusan kerajaan Allah. Maka dimanapun saya bekerja, dimanapun saya berada, saya harus bawa orang untuk kenal Tuhan. Engkau tidak peduli dengan kerajaan surga, engkau tidak berguna untuk kerajaan surga. Tuhan bukan tolak, Tuhan muntahkan engkau. Ya, ini Injil, ini kebenaran. Ya, ingat, Injil itu bukan dongeng motivasi. Jangan membangun suasana nyaman, tapi sadarkan jemaat betapa panasnya api neraka. Saya ulang sekali lagi, iblis itu paling senang kalau mimbar tidak lagi membicarakan neraka. Karena saat neraka tidak dibicarakan, dosa jadi ringan, dosa jadi enteng. Pertobatan bukan keharusan, salib hanya hiasan di dinding gereja, bukan lagi jadi jalan keselamatan bagi kita. Gereja kebanyakan sekarang ini sibuk menghibur perasaan jemaat, bukan menyelamatkan jiwa-jiwa. Sibuk membangun suasana nyaman, bukan menyadarkan betapa panasnya murka Tuhan, betapa beratnya murka Bapa yang ditanggung kalau kita tetap hidup dalam dosa. Ingat, Injil bukan dongeng motivasi. Kalau kita hanya bicara, pendeta, gereja ini saya kasih sekali. Kalau kita hanya bicara kasih dan pengampunan tanpa menyentuh soal murka dan neraka, itu bukan Injil Kristus, itu iklan yang menipu. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah menyembunyikan realita tentang neraka. Bahkan dalam Matius 25 ayat 41 dia berkata, "Nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal, yang telah," coba tampilkan ayat itu, Matius 25 ayat 41, "yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Neraka adalah konsekuensi nyata dari penolakan kasih karunia. Dan meskipun Injil kasih harus terus diberitakan, kita tidak boleh lupa bahwa kasih Allah yang ditolak berujung pada penghakiman. Kasih tanpa pertobatan hanyalah penghiburan palsu. Injil yang hanya bicara tentang berkat-berkat tanpa peringatan tentang bahaya kekal adalah Injil yang palsu, Injil yang cacat. Iblis tertawa, iblis puas setiap kali khotbah dari mimbar berakhir tanpa satu pun menyebut dosa, penghakiman atau neraka. Karena dia tahu mimbar yang manis tapi tidak tajam adalah senjata yang paling mematikan di zaman. Akhirnya orang pikir orang sedang bertuhan, orang pikir orang sedang bergereja, padahal sedang dibina-bobokan dalam dosa. Kemudian saya katakan kepada polisi, saya tidak mau tahu mau polisi, kamu agama apapun engkau, saya tidak mau tahu. Saya bilang, ya, tanpa pertobatan, kalau hanya Tuhan Maha Kasih, bikin sah, nanti Tuhan mengampuni. Ya, pemberitaan kebenaran yang hanya beritakan Tuhan kasih tanpa mengingatkan Tuhan Allah yang adil. Ya, itu Injil yang cacat. Ya, kasih tanpa pertobatan, itu iklan yang menipu. Di banyak mimbar hari-hari ini suara pertobatan iblis coba bungkam oleh kata-kata manis yang memuaskan telinga. Tapi Yesus tidak pernah datang hanya dengan membawa hiburan semata, tapi dia juga datang dengan membawa peringatan. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 4 ayat 32. Matius 4 ayat 32. Matius 4 ayat yang ke-32. Matius 4 ada 20 32 tidak ada. Ayatnya yang ke, sorry saya catat ya. Ya, bahkan dalam Kisah Rasul 8, ya, Kisah Rasul 8 kita lihat ayatnya yang ke 30. Kisah Rasul 8 ayat yang ke-30, demikian firman Tuhan. Filipus segera ke situ dan 17. Kisah Rasul 17 ayat 30. Kisah Rasul 17 ayat yang ke-30, demikian firman Tuhan.
dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Ini yang coba iblis bungkam dari mimbar-mimbar gereja. Dengan tidak lagi memandang zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Gereja harus kembali ke suara itu. Gereja harus kembali ke suara Injil. Gereja harus kembali ke suara Tuhan, bukan ke selera pasar, bukan ke selera jemaat. Gereja harus kembali kepada suara Tuhan. Amin. Ada zaman di mana gereja pernah disegani dan dihormati dalam Kisah 5 ayat 13. Bukan karena gedungnya yang megah, bukan karena musiknya, soundnya yang keren, tapi karena pesan yang disampaikan, pesan yang membongkar dosa, menantang orang percaya pada Kristus. Dan pesan itulah yang mengguncang dunia. Pesan itu yang menghantam kenyamanan, membangunkan jiwa-jiwa yang tertidur. Tapi sekarang yang ditakuti bukan penganiayaan, yang ditakuti jumlah jemaat yang turun dan merosot. Gereja dulu mengusik dosa, gereja sekarang takut disebut tukang menghakimi. Mimbar jadi tempat di mana motivasi supaya orang-orang pulang senang. Yang penting semua orang happy, jemaat happy, pengurus gereja happy, omset gereja naik. Kita sibuk mengejar keuntungan, branding, bukan pertobatan. Kita lebih takut kehilangan jemaat daripada kehilangan urapan Roh Kudus. Kita lebih peduli suara terbanyak daripada suara Roh Kudus. Iblis tidak perlu lagi kirim penganiayaan. Iblis cukup duduk santai, cukup kirim kenyamanan. Gereja jadi tidur, gereja jadi puas dengan keadaannya, dibuat sibuk dengan segala sesuatu tanpa pertobatan. Seharusnya gereja adalah tempat di mana kita berlatih. Gereja seharusnya tempat di mana pasukan-pasukan kebenaran dipersiapkan. Ingat, engkau adalah garam dan terang dunia. Itu identitas, bukan pilihan. Oh Ibu Pendeta, kita sih bisa jadi garam dan terang dunia. Itu identitas, bukan pilihan. Kata dunia di situ bukan aksesoris. Kata dunia di situ itu medan tempur kita, ruang misi kita, tempat kita seharusnya memberikan, tempat kita seharusnya menunjukkan arah, menunjukkan terang kita. Jadi kalau hari ini kita dalam keadaan nyaman-nyaman, tidak ada yang membenci kita, tidak ada yang menolak kita, tidak ada yang menyerang kita, mungkin karena kita tidak sedang berdiri di pihak Yesus. Mungkin karena neraka tahu gereja ini sudah tidak berbahaya lagi, alias sudah dijinakan. Dan semoga Yesus tidak menemukan di bangku-bangku gereja ini jemaat yang suam-suam kuku, yang tidak berfungsi, yang hanya terlihat beribadah tapi tidak ada hubungan dengan Tuhan. Kemarin saya bilang di remaja, jangan hanya sibuk jaga penampilan rohani, kelihatan beribadah, kelihatan melayani, tapi tidak ada api. Pelayan, engkau diingatkan terus, menara doa, ayo berdoa, ayo, ada doa pemenang, ayo berdoa. Supaya jangan hanya kita sibuk, kita pikir kita bisa membodohi manusia, kita bisa untuk menampilkan, ini loh saya beribadah, ini loh saya melayani. Engkau melayani tanpa api, Tuhan muntah. Ya, semoga Yesus tidak menemukan di tempat ini orang-orang yang suam-suam kuku. Sebab Wahyu 3 ayat 16, coba tolong bacakan Wahyu 3 ayat 16. Wahyu 3 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutnya. Ya, karena engkau tidak berguna. Sekali lagi, bukan dingin panas ini, bukan jahat ataukah rohani, bukan, tapi karena engkau tidak berguna. Mau minum tidak bisa, mau pakai untuk berobat juga tidak bisa. Engkau tidak ada guna, maka aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Maka gereja jangan tidur nyenyak. Jangan sampai ketika mempelai itu datang, kamu terlambat menyambut dia karena kamu terlalu nyaman dengan segala urusanmu. Kamu terlalu nyaman untuk bertobat. Kamu terlalu sibuk untuk menyala bagi Tuhan. Kamu terlalu takut untuk menyinarkan terang Kristus karena nanti dibilang sok kudus, sok alim.
Tapi sekarang, ayo, waktunya gereja bangkit. Gereja bukan panggung hiburan, gereja tempat pelatihan para prajurit terang. Kita dipanggil bukan sekedar untuk eksis, bukan sekedar untuk jadi sukses menurut dunia ini, tapi untuk membawa dampak, untuk mematikan pekerjaan iblis setan, dan untuk membawa terang ke dalam dunia. Kita bukan penonton, tapi pelaku kebenaran di tengah-tengah gelapnya dunia ini. Amin. Ingat, Yesus menampakkan diri untuk 3 hal ini. Dia mau menguatkan iman kita. Engkau yang sedang kecewa, engkau yang sedang sedih, engkau yang sedang tertekan, datang kepada Tuhan. Ingat, penyertaannya sempurna. Yang kedua, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk membuktikan dia hidup. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Yang ketiga, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk membuktikan Injil itu benar. Dan lewat itu dia menyuruh, memerintahkan murid-muridnya, beritakan Injil, beritakan kebenaran. Tiap hari orang mati dalam kesia-siaan, mati tanpa bertobat. Ya, makanya kalau ada orang yang mati, kalau engkau kenal, itu harusnya engkau terpukul. Ya, aduh, beta kenal dia itu. Kenapa kemarin beta sih sampaikan firman Tuhan? Kenapa kemarin waktu ketemu bicara, beta sih ingatkan dia untuk bertobat, tapi dia sudah terlanjur mati. Engkau bikin apa? Engkau hanya sibuk karir, engkau hanya sibuk bagaimana meniti karir, usaha berkembang, tapi tidak peduli dengan urusan kerajaan surga. Sadar ini, engkau duta besar kerajaan surga. Saya kemarin bilang di remaja, adakah duta besar negara Indonesia atau negara mana saja, duta besarnya yang susah duduk pikir, aduh nanti beta punya hidup bagaimana? Tidak ada. Karena dia berjalan, dia tidak takut negaranya membiayai dia. Saya punya teman satu duta besar di Amerika. Waktu dia di Jakarta kita jalan, mobil kita ditahan, ya. Tapi waktu dia lihat kasih kartu duta besarnya, diluluskan, ya. Karena itu ada hak-hak, ada spesialnya di situ. Nah, kita duta besar kerajaan Allah. Engkau harus sadar statusmu. Engkau utusan kerajaan Allah, bukan cuma aksesoris, bukan cuma nama, tapi engkau harus berfungsi sebagai duta besar kerajaan Allah. Di sinilah engkau dilatih untuk bagaimana engkau bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan, untuk bagaimana engkau bisa menjadi terang di luar sana. Amin. Mari, tetaplah setia, tetaplah bangkit. Hai engkau yang sedang kecewa hari-hari ini, bangkit, karena Tuhan beserta engkau. Sekali Tuhan menyertai engkau, engkau akan berjalan sering mulai rupa di sisi kiri kananmu, tapi Tuhan akan tetap menyertai engkau. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, tundukkan kepala kita, jangan berpaling dari